Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jemaah semua, kita lanjutkan kajian hari ini dengan bahan kajian Sahih Bukhari yang akan dibahas pada kali ini adalah idza dakhala masjidah falyarka' raka'ataini. Mengenai salat tahiyatul masjid. Hadis pertama, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarona Malik an Amir dan seterusnya an Abi Qatadah As-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, idza dakhala, apabila masuk, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al masjidah, ke dalam masjid, fal yarka, maka hendaklah ruku. Yang dimaksud sholat di sini rakaataini, 2 rakaat, qabla ayyajlisa, sebelum duduk. Yang biasa kita kenal sholat tahiyatul masjid. Hadis, tentu hadis sahih di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan hakada ittafaqu alaihi arwatu an Malik. Hadis ini memang diriwayatkan dari Imam Malik dan tentu saja hadisnya hadis sahih. Fal yarka maksudnya fal yusolli, maka hendaklah sholat. Karena di sini kalau fal yarka itu kan ruku. Ruku itu sebagian atau bagian dari sholat, maka menyebut ruku tentu saja yang maksud adalah menyebut keseluruhan, yaitu sholat. Sholat itu memang salah satu bagiannya adalah ruku. Dan fala tata'adda hadis sunatu bi aqalla min raka'ataini. Artinya sholat tahiyatul masjid itu minimal 2 rakaat. Memang tidak ada sholat yang 1 rakaat ya kecuali witir. Nah, umumnya sholat-sholat yang lain itu adalah minimal 2 rakaat. Nah, kemudian di sini wattafaqo, dan berittifaq, bersepakat. A'immatul fatwa, para imam ahli fatwa, ala annal amra bi dzalika linnadbi, bahwa sesungguhnya perintah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Untuk tahiyatul masjid silahkan siapapun yang masuk ke dalam masjid sebelum duduk sebaiknya sholat 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid. Kecuali kadang-kadang kalau saya masuk ke masjid itu, jalan dari rumah ke sini itu kadang-kadang sambil sakit ini Pak. Jadi pas datang ke masjid itu, aduh merasakan sakit, tidak kuat berdiri sholat, akhirnya duduk. Salah satunya karena suka sakit. Harus diistirahatkan, kalau digerakkan makin sakit. Nah, tapi kalau bagi yang segar, sehat, sebaiknya sholat dahulu. Sebelum duduk. Itu memang hukumnya sunnah. Walaupun sebagian ulama lain seperti imam dari madhab-madhab
Imam Daud Dhohiri. Imam Daud Dhohiri itu salah satu madhab dari madhab fikih yang mengatakan menurut madhab Daud Dhohiri itu adalah wajib sholat tahiyatul masjid itu. Tapi kalau umumnya para ulama lain dari madhab Imam Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki mengatakan itu adalah sholat sunnah saja, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Kemudian yang jadi persoalan sekarang dimasalahkan oleh Imam At-Tahawi. Al-awqatu allati nuhiya anis sholati biha laysa hadzal amru bidakhilin biha. Nah, perlu diperhatikan bahwa walaupun ini perintahnya umum, siapapun yang masuk ke dalam masjid maka disunahkan sholat kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Itu yang maksud di sini menurut Imam Tahawi. Perhatikan waktu-waktu yang dilarang itu, walaupun kita masuk ke dalam masjid, jangan melakukan sholat. 3 waktu yang dilarang itu akan waktu matahari terbit itu, saat matahari terbit itu waktu yang terlarang sholat. Makanya kita pada saat mau melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri, suka wanti-wanti hati-hati jangan terlalu dekat dengan waktu terbit matahari. Kan? Dia harus ada dijarakkan. Nah itu karena memang waktu yang diharamkan sholat. Nah walaupun kita masuk ke dalam masjid pada waktu yang terlarang itu nggak usah sholat di situ. Itu menurut Imam Tahawi. Seperti kita pas mau sholat Idul Fitri, Idul Adha kan, nah, karena kita masuk lebih awal. Katakanlah terbit itu kemarin itu pukul 5.59 kalau tidak salah. Nah kita masuk misalnya pukul 6 ke dalam masjid untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri, nggak usah sholat tahiyatul masjid karena itu waktu terlarang sholat. Jadi sebaiknya ya udah duduk saja. Demikian juga waktu matahari pas di tengah-tengah itu, waktu duhur itu waktu terlarang sholat juga. Artinya pas tengah-tengah itu kalau bayangan kita itu persis ada di bawah kita. Nah, sebentar lagi itu masuk waktu duhur. Artinya sebelum beberapa menit, katakanlah 5 menit sebelum masuk duhur itu, sebaiknya kalau kita masuk ke dalam masjid jangan sholat seperti para muadzin misalnya. Ya sudah tunggu saja waktu duhur dengan cara berdiri saja misalnya. Kalau ingin nanti sholat tahiyatul masjid setelah adzan. Tapi pada saat sedang manceran itu jangan. Nanti Imam Syafi'i mengecualikan kecuali hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat tidak apa-apa kita sholat seperti sholat intidhar, kan? Itu kan kita masuk pukul 11:30 atau pukul 11, sholatlah di situ tahiyatul masjid, sholat intidhar sampai menjelang khutbah. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i dikecualikan kecuali hari Jumat. Tidak ada pas manceran itu tidak dilarang gitu dalam mazhab Syafi'i. Karena agungnya hari Jumat. Kemudian waktu yang terlarang ketiga itu waktu matahari terbenam, menjelang maghrib lah. Hati-hati kalaupun kita masuk ke dalam masjid waktu itu sebaiknya ya udah tunggu saja dulu gitu kan, baru kemudian sholat setelah selesai itu. Ini menurut Imam At-Tahawi bahwa itu sesuatu 2 keterangan yang berbeda. Satu perintah umum, jadi siapapun yang masuk ke dalam masjid sholatlah. Tetapi ada keterangan khusus lagi, yaitu ada waktu-waktu terlarang. Itu dikompromikan. Artinya tadi tetap lakukan sholat di luar waktu-waktu yang terlarang. Tapi kalau waktu yang terlarang sebaiknya tahan. Gitu menurut pendapat para ulama. Padahaba jam'un ila takhsisin nahyi mimil amri. Para ulama bersepakat bahwa menghususkan larangan dan mengumumkan perintah. Wa huwa al-asahhu inda Syafi'iyah. Itu menurut madhab Syafi'i seperti itu. Demikian juga wa dhahaba jam'u ila aksihi wa huwa qaulul Hanafiyah wal Malikiyah. Dan madhab Hanafi dan Maliki memang mereka tidak terlalu, pokoknya masuk masjid sholat sajalah. Kalau dalam madhab Syafi'i tahan, gitu. Jangan sholat kalau itu waktu-waktu yang terlarang. Karena dalam madhab Hanafi sama madhab Maliki lebih mengutamakan perintah itu tadi, perintah Nabi, keumumannya. Pokoknya masuk ke dalam masjid kapan saja,
waktu kapan saja silahkan sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, perhatikan juga dalil larangan. Perhatikan juga, jadi semua dalil digunakan dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dua mazhab yang itu, mereka lebih mengutamakan dalil untuk perintah melaksanakan sholat kapanpun masuk ke dalam masjid. Dalam hadis sahih disebutkan begini, fi sahih min hadis Abi Dzarrin, dakhala masjida faqala lahu an-nabiyyu. Abu Dar itu masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi bertanya, "Aroka'ta rakaataini, apakah engkau telah sholat 2 rakaat wahai Abu Dar?" Qala, menjawab Abu Dar, "La, belum wahai Rasul." Qala, kemudian bersabda Nabi, "Kum, berdirilah engkau, huma, maka sholatlah 2 rakaat." Tarajjama alaihi Ibnu Hibban anna tahiyatal masjidi la taqutu bil julusi. Nah, menurut Ibnu Hibban, ahli hadis, perawi hadis, di sini menyebutkan bahwa Abu Dzar itu masuk ke dalam masjid, kemudian ada dugaan beliau itu langsung duduk. Tetapi ditanya oleh Nabi, sudah sholat belum engkau? Belum Rasul. Nah, kemudian Abu Dzar juga akhirnya berdiri lagi, sehingga sholat 2 rakaat. Nah, menurut Ibnu Hibban itu juga termasuk sholat tahiyatul masjid. Dengan kata lain, bahwa kalaupun kita sudah duduk, tetapi lupa tadi itu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, silahkan tahiyatul masjid walaupun sudah duduk. Itu menurut Ibnu Hibban. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa sholat tahiyatul masjid itu harus sebelum duduk. Ternyata menurut ulama ini, Ibnu Hibban mengatakan tidak apa-apa juga. Kalau kita lupa, ujung-ujung duduk, belum sholat tahiyatul masjid, silahkan tahiyatul masjid. Nah, kemudian nanti ada pendapat lain dari para ulama, kalaulah kita masuk ke dalam masjid dan tidak sempat, tidak mungkin juga melakukan sholat tahiyatul masjid, karena sholat berjamaah sudah didirikan, atau karena waktunya mepet, misalnya waktu subuh, tinggal ada waktu hanya untuk 2 rakaat. Nah, 2 rakaat qabla subuh itu paling utama kan di antara sholat rawatib. Siapapun yang sholat 2 rakaat qabla subuh itu sama dengan memiliki dunia dan seisinya, begitu kan bunyi hadis. Artinya betapa utamanya sholat qabla subuh itu 2 rakaat. Nah, tidak mungkin dua-duanya sholat tahiyatul masjid terus sholat sunnah fajar atau sunnah qabla subuh, waktunya tidak mungkin, sehingga kita ambil sudah sholat qabla subuh saja. Nah, dalam hal ini nanti bisa diniatkan sekalian itu sebagai sholat tahiyatul masjid gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Jadi sholat qabla fajar bisa sekalian tahiyatul masjid, hormat. Kalau waktunya tidak cukup, tapi kalau waktunya cukup, lebih baik tersendiri sholatnya. Itu tahiyatul masjid. Kemudian babul hadas fil masjid. Babul hadas di masjid. Ini bercerita begini. Haddatsana Abdullah bin Yusuf dan seterusnya dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, qala, bersabda Rasulullah, al malaikatu, para malaikat, tusolli, membaca solawat. Artinya di sini mendoakan. Ala ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, madama, selagi ada itu seorang itu fi musallahu, di tempat sholatnya. Alladzi sholla, itu yang maksud musola di sini, tempat dia sholat berdiri. Fihi, itu musola. Malam yuhdis, selagi belum hadas, selagi belum batal. Taqulu, berkata para malaikat itu, atau mendoakan para malaikat itu, Allahumma gfir, wahai Allah, ampunilah lahu, kepada si orang yang sedang duduk di tempat sholatnya itu. Gitu. Allahumma arhamhu, wahai Allah, rahmatilah orang yang sedang duduk di tempat sholatnya itu. Nah, ini disebutkan begini. Asyarul Bukhari ila raddi ala man mana'al muhdis ayyadkhulal masjid. Nah, ini juga sebagai kesimpulan dari Imam Bukhari, bahwa menurut Imam Bukhari, orang yang hadas juga boleh saja masuk ke dalam masjid.
Artinya begini, hadas di sini tidak punya wudhu. Apalagi kalau sekedar untuk membersihkan masjid, untuk memberes-beres masjid, apakah harus wudhu dulu masuk ke dalam masjid? Tidak perlu, menurut Imam Bukhari. Jadi kalau mau sholat. Tetapi orang yang hadas, kalau hadas itu hadas kecil. Tapi kalau hadasnya hadas besar, seperti junub, nah itu memang tidak boleh tinggal di masjid. Tapi kalau sekedar tidak punya wudhu, mah tidak apa-apa. Tapi kalau kita dari rumah dalam keadaan junub, nah memang tidak boleh tinggal, sekedar lewat tidak apa-apa. Misalnya sekedar mengambil sesuatu yang ada di masjid, dalam keadaan junub, asal keluar lagi nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal, apalagi terus tiduran, itu tidak boleh. Tetapi kalau hadas kecil, nggak apa-apa. Wa huwa mabniyun ala anna hadasa huna arih wa nahbihi. Nah, pengertiannya itu hadas kecil, hanya sekadar karena batal, karena kentut misalnya. Atau batal wudhu karena kita buang air kecil, sudah tidak apa-apa. Apalagi yang mau ngurus masjid misalnya. Tidak perlu wudhu dulu. Nah, kemudian lagi, pengertian di sini, yang dimaksud para malaikat yang mendoakan kepada orang yang sholat itu adalah malaikat hafadhah. Sebagaimana kita ketahui, setiap manusia, setiap kita itu disertai para malaikat penjaga yang disebut hafadhah. Hafadhah itu jamanan dari hafidh. Hafidh itu biasanya kan kita suka dijadikan gelar bagi para penghafal Quran. Hafadh, al-hafidh. Nah itu al-hafidh itu adalah yang menjaga. Jamaknya hafadhah. Nah, untuk para malaikat biasa disebut malaikat para penjaga, yaitu malaikat penjaga manusia. Setiap kita itu ada malaikat hafadhah. Di samping ada malaikat raqib atid, di samping juga ada jin, kan jin korin. Jadi seorang manusia itu dilengkapi dengan berbagai makhluk halus banyak seperti di sekitar kita, tiap orang. Sehingga jumlah malaikat dan jumlah jin itu lebih banyak dibanding dengan jumlah manusia. Karena minimal satu orang itu 2 malaikat, ditambah malaikat yang lainnya lagi. Bandingkan jumlah manusia itu sekian miliar, maka malaikat lebih banyak. Dikalikan 2 saja sudah 2 kali lipat. Nah, kemudian kapan malaikat itu mendoakan? Madama fi musallahu. Selagi yang habis sholat itu di tempat sholatnya. Yang maksud masalah itu, yang dia tadi itu sholatnya di situ. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita, kalaulah kita mau juga didoakan para malaikat, selesai sholat itu jangan pindah tempat. Tetap saja di situ. Kalau kita kan yang biasanya habis sholat itu pindah ke belakang. Nah, itu tidak didoakan malaikat. Ya nggak apa-apa juga. Hanya bonusnya tidak dapat. Yaitu bonus di sini didoakan malaikat. Nah, kalau ingin didoakan terus oleh malaikat, kita jangan berpindah tempat. Tetap di tempat itu. Hanya masalahnya sekarang, waduh, terlalu berdekatan jarak nih kan. Terlarang oleh prokes. Nah, itu memang masalah lain lah. Dan memang ini didoakan malaikat itu semacam bonus. Kalau mau diambil, tetaplah di tempat duduknya. Tapi kalau mau tidak diambil karena ketakutan, prokes dan sebagainya, tidak apa-apa silahkan. Hanya malaikat tidak mendoakan. Jadi sebaiknya tidak mengubah tempat, khusus untuk makmum. Tapi kalau imam, dicontohkan oleh Rasulullah, memang harus mengubah tempat kalau imam itu. Ya, seperti menghadap kepada jamaah, itu beda. Imam itu ada perlakuan tersendiri. Ya. Karena tentu saja kerjanya lebih berat sedikit imam itu ya. Sehingga gajinya lebih banyak, wajarlah pimpinan itu kan. Dapat bonus lebih banyak gitu di mana-mana itu. Karena tanggung jawabnya lebih besar kalau jadi imam. Sehingga dalam hal ini ada keistimewaan sama seperti dalam salat Jumat itu. Selama khutbah imam itu jamaah tidak boleh berkata sedikit pun. Bahkan mengatakan diam, tidak boleh ribut pada anak-anak, tidak boleh. Tapi imam boleh. Yang senang khutbah sekalipun ada orang ribut itu tegur saja sama khotib itu tidak apa-apa. Atau kalau ada saf kurang rapat, silahkan imam itu tidak apa-apa. Ada di sini semacam dalam tanda petik keistimewaan. Ada perbedaan hak-hak imam dan kewajibannya. Nah demikian juga untuk imam habis sholat
bisa mengubah tempat tidak apa-apa. Tapi kalau makmum sebaiknya diam di tempat. Selagi belum hadas itu juga. Artinya sebelum batal, malaikat itu terus mendoakan. Tapi kalau sudah batal, walaupun ada di tempat, malaikat juga berhenti mendoakan. Itu habis sholat sebaiknya tetap di tempat jika ingin juga didoakan malaikat. Karena begitu bunyi hadisnya juga, madama fi musallahu, selagi berada di tempat sholatnya yang tadi digunakan untuk sholat. Begitu merubah posisi tidak didoakan. Nah, kemudian wa du'aul malaikati marjubul ijabati. Doa malaikat itu sangat besar diharapkan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah memberikan syafaat itu orang-orang yang bisa memberikan syafaat atau tidak diberi kesempatan oleh Allah kecuali orang yang diridhoi. Artinya dalam hal ini malaikat tentu seizin Allah mendoakan. Kemudian bab berikutnya babu bunyanil masjidi. Bab terkait dengan pembangunan masjid di sini. Di sini ini bab saja ini, hadisnya di bawah. Kita lihat hadisnya nomor 446, Haddasana Abdullah dan seterusnya. Haddasana dari An Abdullah, sesungguhnya Abdullah memberitahukan kepada Saleh bin Kaisan, annal masjid, sesungguhnya masjid, karena ada ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah, mabniyan, dibangun itu masjid bil labani, dengan batu bata, dengan bata mungkin kalau dalam istilah kita bata merah sekarang di Laban, labnah biasa, labnah itu satu buah bata merah. Wasakpuhu, dan atapnya itu al-jaridu, terbuat dari pelepah kurma, dari daun-daun maksudnya, daun-daun kurma. Wa amduhu, dan tiangnya itu hasyabun nakhli, dari tiang-tiang atau kayu-kayunya itu kurma. Falam yazid, maka tidak menambah bihi, di masjid itu Abu Bakar syai'an sedikit pun, wazada, dan menambah bihi di itu masjid, menambah bangunan, maksudnya Sayyidina Umar, wabanahu, dan membangun, melakukan renovasi terhadap masjid, ala bunyahni, terhadap bangunan masjid, fi ahdi Rasulillahi, di zaman Rasulullah itu, bila bini, dengan itu batu bata wal jarid, dan dengan pelepah kurma, wa ada, dan mengembalikan atau mengganti amadahu, dengan tiang-tiangnya khosyaba, dengan kayu-kayu. Summa goyyarohu, kemudian melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi, Sayyidina Utsman, waktu kekhalifahan beliau, fazada, maka menambahkan Sayyidina Utsman di itu masjid, jadatan kasirotan, tambahan yang demikian banyak, atau dalam istilah kita renovasi. Wabana, dan membangun itu Sayyidina Utsman jidarohu, terhadap dinding masjid itu, bil hijaroti, menggunakan batu, almankushoti, yang diukir, wal qassati, dan batu kapur, waja'ala, dan menjadikan Sayyidina Utsman amadahu, terhadap tiang-tiang masjid itu, min hijarotin, dari batu, mankushatin, yang diukir, wasakpuhu, dan atap masjid itu bisaji, menggunakan kayu-kayu yang berasal dari India, Hindi. Artinya diekspor juga itu waktu zaman Sayyidina Utsman. Sehingga dari sini kita mempunyai berita, ada salah satu berita sejarah kan, bahwa Islam sampai ke Indonesia itu bukan abad 13 seperti teori Senukorugronje, orang Belanda itu, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu baru abad 13 melalui Gujarat, India, oleh pedagang-pedagang. Tetapi berdasarkan hadis ini, pada zaman Sayyidina Utsman saja, atap masjid itu menggunakan atap dari India. Artinya sudah melakukan perjalanan di para sahabat, dan sudah kenal baik, berarti perdagangan itu sudah berjalan dengan baik dengan India zaman Sayyidina Utsman. Tahun ke-20 sampai 30 Hijrah itu.
Artinya masih dekat dengan Nabi juga. Maka dengan demikian, teori lain yang dikemukakan oleh Hamka, Profesor Hamka, bahwa Islam itu sudah sampai ke Indonesia itu sejak zaman Rasulullah, bahkan disebutkan sejak Sayyidina Utsman ini gitu, bahkan disebutkan sejak zaman Rasulullah, itu adalah bisa diterima berdasarkan hadis ini juga. Dan ini dibuktikan kalau di daerah Sumatera itu ada kuburan-kuburan yang ditemukan. Itu kuburan itu pada abad-abad ke-7, abad ke-8 yang sudah bercorakkan kuburan-kuburan Islam, ada tulisan-tulisan kaligrafi. Sehingga teori ini yang disampaikan oleh Profesor Hamka bisa diterima, apalagi dikuatkan oleh hadis ini, bahwa zaman Sayyidina Utsman aja perdagangan dengan India itu sudah demikian lancar. Sampai atap untuk masjid itu disaji. Nah, saji dijelaskan di keterangan dalam Fathul Bari ini itu adalah al-khosyabu minal hindi. Kayu-kayu yang berasal dari Hindi. Hindi itu Hindia. Ya, tentu yang maksud Hindi di sini itu adalah India daratan. Ya, negeri India sekarang. Nah, kalau kita mau mengacu lagi bahwa yang dimaksud India itu adalah Indonesia, tidak salah juga, mungkin saja. Karena kan kita tahu ini, dulu zaman Belanda ini, Indonesia itu disebut dengan Hindia Belanda. Ya, artinya bahwa pengertian Hindia itu adalah bisa saja Indonesia, sehingga yang dimaksud Hindi zaman Sayyidina Utsman bisa saja Hindi yang berasal atau kayu-kayu yang berasal dari kebun jati hutan jati Majalengka misalnya, dari Jawa Barat mungkin itu kan. Kalau soal asumsi itu bisa-bisa saja, karena pengertian Hindia itu ada dua, tentu India di India daratan dan India kepulauan di Nusantara. Apa sebab? Nah, untuk cerita sedikit sejarah nih Pak, supaya makin menguatkan pemahaman ini. Soalnya itu dulu kita kenal Columbus itu Pak ya. Columbus itu dia itu sesungguhnya mau melakukan pelayaran menuju India. Ya, Hindia ini, India daratan itu. Tetapi dia itu nyasar, akhirnya sampailah ke daratan Amerika. Nah, karena dia menganggap bahwa inilah India yang dia maksud, maka penduduknya itu dikatakan Indian. Kan? Nyambung kan itu cerita itu? Jadi bukan sekedar apa istilahnya dikira-kira nyata, tidak juga itu. Karena ternyata Columbus nanti menganggap daratan Amerika itu sebagai India yang dia maksud, maka orang-orang penduduk aslinya itu dia katakan Indian. Artinya ini orang-orang India. Ternyata dia salah, itu mah bukan India, tetapi daratan Amerika. Dia itu semacam dalam tanda petik kebetulan saja dia itu menemukan benua Amerika, karena tujuan awal dia itu mau ke India daratan. Dan nanti Belanda mengatakan bahwa Hindia itu bukan India itu, tapi Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan nambah cerita sejarah. Kita kembali lagi ke hadis ini. Artinya di sini Masjid Nabawi itu memang kita ketahui adalah masjid yang pertama, sesungguhnya bukan pertama, kedua yang dibangun oleh Rasulullah. Karena masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu Masjid Quba. Yang sampai sekarang masih ada Masjid Quba itu. Nah, kemudian beliau sampai ke kota Madinah. Di Madinah mendirikan masjid yang kita kenal sampai sekarang Masjid Nabawi. Tadinya kecil saja Masjid Nabawi, yang dibangun sederhana, tentu saja hanya beratapkan itu daun-daun kurma, kemudian tiangnya itu terbuat dari tangkal atau pohon kurma, dan dindingnya memang terbuat dari batu bata yang terbuat dari tanah. Labnah, ya sama seperti batu bata merah kita ini kan dari tanah juga. Kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman kekhalifahan beliau itu tidak diapa-apakan, jadi asli saja itu masjid. Zaman Sayyidina Umar mulai ada perbaikan sedikit-sedikit karena dimakan usia mungkin waktu itu. Sayyidina Umar itu menjadi khalifah sekitar tahun ke-13 Hijrah sampai 23 Hijrah, itu 10 tahun beliau jadi khalifah. Kemudian ada perbaikan-perbaikan sedikit di masjid, dan berikutnya pada zaman Sayyidina Utsman beliau melanjutkan khalifahan setelah Khalifah Umar bin Khattab, mulailah dilakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi.
ziyadatan kasiratan, yang demikian banyak. Dan beliau mengganti jidaruhu, itu dindingnya itu diganti yang tadinya dari bata merah, dari bata terbuat dari tanah gitu, diganti dari al-hijarah. Hijarah itu batu, al-manfusyat yang diukir gitu, yang dias, dan juga dari batu kapur. Jadi mungkin pakai sebagai perekat-perekatnya itu batu kapur. Jadi lebih kokoh. Kemudian juga tiang-tiangnya juga dibuat dari yang tadinya pohon kurma, karena pohon kurma itu lama-lama lapuk juga, digantilah yang terbuat dari hijarah juga, dari batu yang diukir juga. Nah, di sini atapnya, sedangkan atapnya bisaji tadi itu, kayu yang berasal dari Hindia gitu. Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-saju itu naun minal khosyabi ma'rufun yu'ta bihi minal hindi. As-saju itu bagian atau salah satu jenis kayu yang dikenal saat itu, artinya kayu bagus itu, yu'ta yang didatangkan minal hindi, dari Hindia. Nah, tentu tadi Hindia itu ada dua pengertian. Tentu yang dikenal selama Hindi itu Hindi daratan, India. Tapi boleh jadi juga Hindia dari Indonesia. Kemudian menurut Ibnu Battal dikatakan hadza yadullu ala anna sunnata fi bunyanil masjid al-qasdu wa tarkul ghulbi fi tahsinihi. Sebaiknya menurut Ibnu Battal, sunnahnya dalam membangun masjid itu adalah yang penting fungsinya, fungsi masjidnya, dan tidak terlalu memperhatikan ukiran-ukirannya begitu di sini. Watarkul gulwi, dan meninggalkan al-gulwi itu berlebih-lebihan. Artinya bukan itunya yang paling penting, itu al-qasdu, fungsi masjidnya itu. Hiasan-hiasannya itu tambahan saja. Walaupun boleh saja. Faqad kana Umaru ma'akasratil futuhi fi ayyamihi. Waktu itu Sayyidina Umar memperbanyak pintu-pintu masjid. Seperti kita ketahui, kalau kita masuk ke Masjid Nabawi sekarang kan diabadikan itu, ada babul Umar, babu Abu Bakrin, itu disebutkan, ada pintu-pintunya itu, pintu Abu Bakar, pintu Umar, dan banyak itu pintu-pintu. Kemudian ada pintu yang lain, dan kalau kita lihat di tiang-tiangnya, tentu tiangnya itu sudah diganti dengan tiang-tiang kalau sekarang barangkali sudah beton itu ya. Tetapi di situ tetap diabadikan, ada ustuwanah Aisyah, ustuwanah ustuwanah sholat tahajud gitu kan, ustuwanah tahajud gitu. Artinya itu tiang-tiang itu ditulisi di situ bahwa inilah dulu yang di dekat tiang ini Rasulullah melakukan sholat tahajud di situ. Kemudian ada tiang yang biasa digunakan dekat itu Siti Aisyah, ada tiang yang digunakan oleh Abu Lubabah. Itu salah seorang sahabat yang dihukum oleh Nabi di dalam masjid gara-gara melakukan pelanggaran, itu diikat katanya. Itu sampai sekarang ada, kalau lihat di sana ada tulisan di atas itu, ustuwana Abi Lubabah, di tiang Abi Lubabah. Artinya dulu yang dijadikan tempat, ya tentu tiangnya sudah berganti karena tiang zaman Nabi itu pakai pohon kurma, sekarang kan pakai pohon beton. Tetapi disitulah tiang itu tidak berubah. Dan itu kalau di masjid yang di dekat Raudhoh itu ada tulisan-tulisan. Itu bisa dibaca, sehingga dari situ bisa belajar sejarah kita juga. Kemudian wa inna mahtaja ila tajdidihi la jari li'anna jari dalal nakhli kana fi qad nakhara fi ayyami. Ya tentu saja mengapa Sayyidina Utsman melakukan renovasi masjid, walaupun itu masjid dibangun Rasulullah bukan berarti abadi kuat, tetap aja keropos gitu kan. Keropos, tiang-tiang kurmanya lama-lama lapuk juga, tentu perlu diperbaiki. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang Masjid Nabawi itu sudah berapa puluh kali, mungkin ratus kali renovasi sampai keadaan saat ini. Dan masjid yang dibangun zaman Nabi itu kecil saja, yang ada di bagian depan di Raudhoh itu. Kemudian diperluas oleh Sayyidina Utsman, dan kemudian nanti diperluas lagi zaman Khalifah ini, Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Itu wa awwalu man jakhoropal masajida
Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Mulailah Masjid Nabawi diperluas dan diindah-indahkan gitu dari sisi arsitek dan hiasan yang lainnya zaman Khalifah bin Abdul Malik bin Marwan. Dan itu pada saat zaman sahabat sudah hampir habis para sahabat. Dan sebagian dari sahabat itu menentang sebetulnya jangan terlalu diindah-indahkan itu Masjid Nabawi. Tetapi Khalifah itu tidak mengindahkan nasihat-nasihat para sahabat. Tidak apa-apa, toh waktu itu khalifahan sudah demikian kaya, harta bendanya sudah melimpah, sehingga digunakan untuk mengindahkan Masjid Nabawi. Sampai saat ini kan, itu demikian indah. Dan lampu-lampunya di sana emas betulan. Kalau di sini kan warna emas. Jangan emas, kalau ada emas, wah nanti diambil berapa kilo ini satu lampu. Di Masjid Nabawi itu lampunya persis seperti ini, tapi itu emas betul. Kalau di sini emas Boyolali ya Pak. Dari emas Boyolali. Kemudian babut ta'awuni fi bina'il masjid. Bab saling tolong menolong pada saat membangun masjid. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surah At-Taubah sebutkan, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Laika ahbitat sa'amalhum wa fil narihum khalidun. Tidak mungkin orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid. Nah, ini catat oleh kita ini. Hati-hati ini. Di sini di state dinyatakan oleh Al-Qur'an, surat At-Taubah. Tidak akan orang-orang musyrikin itu ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Maka karena itu, hati-hati yang tidak suka memakmurkan masjid nanti digolongkan kemusyrikin. Ngakunya bisa saja Islam, tetapi hatinya sudah tercampur dengan kesyirikan. Maka kasih tahu keluarga kita, kalau yang tidak suka itu nanti dicap sebagai musyrik oleh Quran. Syahidina ala anfusihim. Karena apa? Karena menyaksikan terhadap dirinya dengan kekufuran. Kufur itu ada di dalam hati ini. Bisa saja walaupun dalam KTP-nya Islam, tapi perilaku hatinya sebetulnya tidak mengakui. Bisa jadi. Nah, mereka itulah yang habitat a'maluhum, yang hancur lebur amal-amalannya. Tidak dihitung oleh Allah. Jadi, walaupun mereka amal dunianya banyak, seperti Sabtu kemarin itu ada diskusi, pertanyaan, bagaimana orang-orang non-Muslim, tetapi dia itu rajin untuk beramal soleh itu. Apakah nanti di akhirat, ini jelas Al-Quran menyatakan menguatkan. Ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun. Mereka itu adalah jelas habitat, hancur lebur. A'maluhum, amal-amalannya. Karena tidak ada iman. Jadi walaupun di dunia ini itu amalnya banyak, bisa jadi membangun masjid juga. Kemudian bisa juga menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan baik terhadap tetangga dan sedekah gitu kan. Tapi kalau tidak ada iman, habitat a'maluhum, hancur lebur amal-amal mereka. Artinya mereka hanya mengumpulkan 0 saja, tapi angka satunya tidak ada, tak berarti itu angka. Tapi kalau angka 1 walaupun tanpa 0 berarti ya 1. Apalagi ada amalnya, 0-nya nambah jadi 10, 0-nya tambah lagi jadi 100. Apalagi kalau 0-nya banyak, menjadi 1 miliar, kalau sampai 9 dan seterusnya. Nah, yang penting di sini itu adalah angka 1, imannya itu. Karena kalau tidak ada iman, kumpulan 0 saja. Habitat a'maluhum. Nah, kemudian di ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja ini kata-kata innama itu, menurut ilmu nahwu itu ada tuh hasri untuk menyingkatkan. Untuk ya dalam bahasa kita terjemah itu hanya saja. Jadi tidak ada lagi. Hanya saja yang akan memakmurkan masjid Allah itu adalah man, ini cirinya, orang yang amanah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, yang tahu akibat-akibat nanti di hari akhir, beriman, meyakini bahwa semua yang apa yang kita lakukan saat ini akan ada perhitungannya di akhirat. Nah, kemudian wa aqamas shalah, dan yang mendirikan sholat. Itu yang akan memakmurkan masjid. Wa ataz zakah, dan juga yang mengeluarkan zakat. Walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini makin
terpilihlah orang-orang ini. Walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak perlu takut kepada itu ini, tetapi Allah lah yang pantas ditaati, Allah lah yang pantas ditaati. Sudah masuk ke tauhid ini. Hanya itu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu boleh jadi menjadi orang-orang yang memperoleh hidayah. Jadi orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu dalam arti secara rutin, sholat berjamaah di masjid, punya perhatian terhadap masjid, punya keterkaitan hati dengan masjid, rasanya ya memang masjid itu harus menjadi rumah kedua bagi kaum beriman itu. Terkait ta'alluq gitu kan. Keterkaitan dengan masjid, dan itu juga menjadi salah satu yang dijamin oleh Rasulullah kan. Ada 7 golongan dari manusia nanti yang akan Allah beri perlindungan pada saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya itu terpaut terkait dengan masjid. Ada perhatian terhadap masjid, tidak cuek bebek terhadap masjid. Masjid kotor, ya setidaknya dia bisa sapukan. Tapi paling tidak cerewet sajalah, kasih tahu tuh petugas loh ngapain itu masjid kotor gitu. Nah itu juga ada keterkaitan kan, ada ta'alluq, ada perhatian di dalam. Insya Allah masuk orang yang memperhatikan masjid. Masjid digunakan tidak pada tempatnya, dia tentu memberikan kontrol, perhatian, paling tidak menyampaikannya kepada pengurus. Ya kalau pengurus menghentikan, jangan sampai digunakan untuk yang bukan-bukan. Nah, bagaimana itu akan punya sikap itu jika punya sikap ini? Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan rutin menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke golongan ini. Amin ya Allah. Kemudian di hadis berikutnya begini cerita tentang pembangunan masjid juga. Haddatsana Musaddad dan seterusnya dari Andikri Bina'il Masjid, perihal pembangunan masjid. Kunna diceritakan oleh seorang sahabat di sini. Kunna ada kami semua nahmilu mengangkat, memikul gitu. Labinatan bata-bata itu. Kalau kita semua pernah menonton film The Message Ar-Risalah itu, film yang mengisahkan cerita zaman Nabi SAW sejak di Mekah sampai ke Madinah. Nah itu pada saat sampai di Madinah digambarkan di situ waktu membangun Masjid Nabawi, para sahabat membuat batu bata itu secara dadakan, kan? Dicetak. Nah, kelihatannya itu adalah menceritakan cerita hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini, kami semua mengambil, memikul, membawa labinatan, batu bata. Mungkin kalau kita seperti waktu ngecor dulu di sini, kita sama-sama membuat rangkaian kan. Jadi antara satu orang dengan satu lain membawa itu ember-ember yang berisi coran itu dinaikkan sampai bisa ngecor. Saya kira-kira seperti itu zaman Nabi. Dan itu juga kita sudah nyontok zaman Nabi, ikut berpartisipasi. Karena para sahabat juga dahulu begitu waktu membangun Masjid Nabawi, kami mengambil batu bata wa Ammarun, dan juga Ammar bin Yasir ini labinataini. Kalau Ammar itu karena masih muda, tidak hanya satu bata, tapi 2 bata sekaligus. Jadi karena masih jag-jag gitu kan Pak, masih muda, beliau itu masih pemuda, jadi mengambil batu batanya itu dua sekaligus. Ya kalau kita dulu yang sudah tua-tua di sini itu dimasukkan sebagai divisi bekang, perbekalan dan angkutan. Jadi mengambilnya juga ember yang kosong aja, yang kecil-kecil saja. Kalau yang berat itu biar anak muda itu. Nah, ini zaman Rasulullah juga terjadi begitu. Ammar bin Yasir karena masih muda, dua bata. Ya tentu batanya juga tidak sebesar bata ini. Zaman Nabi lebih besar. Lihat saja bangunan zaman Belanda itu. Bata merahnya itu lebih panjang dan lebih tebal, kan? Bisa jadi zaman Nabi lebih besar lagi. Kalau lihat di film itu memang besar-besar batanya itu. Nah, kemudian Nabi melihat ke Ammar bin Yasir itu ada
debu ada sampai di pakaiannya itu berdebu. Nabi bayan putu at-turaba, Nabi sampai meniup gitu kan debu yang ada di pakaian Ammar bin Yasir. Artinya di sini beliau sebagai pemimpin umat saat itu tidak hanya sekedar petunjuk saja gitu kan, tapi beliau juga ikut bekerja. Ini contoh Nabi itu hebat. Pemimpin itu betul-betul ikut turun ke bawah, ikut mengangkat batu bata, bahkan membersihkan sahabat yang kelihatan kotor itu beliau sendiri yang meniup. Coba bayangkan tuh, pemimpin kepala negara seperti itu adakah di kita itu? Yang perhatian. Jadi tidak hanya sekedar omong doang, kasih instruksi, tapi turun ke bawah. Inilah hebatnya contoh Rasulullah itu. Kemudian beliau berkata, "Waiha Ammarin taqtulhu alfiatul baghiyatu yaduhum." Aduh, kasihan sekali Ammar gitu. Akan membunuh itu golongan yang melakukan pembangkangan. Dan dia itu mengajak Ammar bin Yasir itu mengajak golongan itu ila jannati ke surga. Wa dengan kelompok yang membunuh Ammar itu mengajak ilan nari ke neraka. Ola rawi hadis berkata, yaqulu menjawab Ammar, a'udzubillahi minal fitani. Ya Allah, saya melindungkan diri kepadamu dari sejumlah fitnah. Karena kita tahu nanti Ammar bin Yasir ini memang terbunuh saat terjadi perang Siffin. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwa Ammar bin Yasir itu nanti akan dibunuh oleh tentara yang membangkang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib atau kaum Khawarij saat itu. Kaum Khawarij itu mereka itu yang memberontak tidak setuju terhadap kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berdamai, kemudian mengeluarkan diri menjadi kaum Khawarij, dan kaum tentara Khawarij inilah yang membunuh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu saat itu sebagai bagian dari tentara Ali bin Abi Thalib. Dan kita perlu ketahui Ammar bin Yasir itu termasuk pemuda yang awal-awal masuk Islam. Kita tahu ibunya, bapaknya juga itu termasuk yang awal masuk Islam, dan syahidah pertama dalam sejarah Islam itu ibunya Ammar bin Yasir. Kita kalau lihat di film itu dan juga diceritakan hadis, itu ibunya Ammar bin Yasir itu dibunuh dengan cara kakinya diikatkan ke kuda gitu kan. Kemudian kepalanya diikatkan, jadi ditarik oleh dua kuda cerai-berai. Ya, kalau sekarang itu dicincang barangkali. Sumayyah namanya, Sumayyah itu ibu Ammar bin Yasir. Sehingga dalam hal ini beliau itu memiliki jasa yang sangat besar, termasuk as-sabiqunal awwalu. Tetapi beliau masih sempat ikut membangun Masjid Nabawi dan sempat ikut dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai syahid karena terbunuh oleh kaum Khawarij. Nah, ini sekali lagi menceritakan bagaimana proses pembangunan Masjid Nabawi yang kerjasama di antara para sahabat. Nah, tadi diceritakan Rasulullah demikian perhatian kepada yang lainnya. Nah, kalau di sini pada saat kita rame-rame membangun masjid ini kan perhatian para ibu demikian hebat. Sehingga pada saat membangun itu yang kecapean boleh istirahat. Sediakan makanan, minuman beragam sehingga betah juga yang kerja itu sampai seharian. Kemudian babul isti'anati bin najjar was sunnai. Nah, ini kaitan dengan apakah boleh meminta pertolongan pada saat membangun masjid. Nah, diceritakan hadatsana Qutaibah dan seterusnya dari Sahal, qala berkata itu Sahal, ba'asa telah mengutus Rasulullah SAW ilam ru'atin kepada seseorang perempuan, an muri perintahkan halemu hai perempuan, gula maki itu budakmu itu, an najjaro yang ahli kayu, yakmal suruh dia itu membuat li untukku awadan itu tiang-tiang, ajlisu aku yang bisa duduk alaihina di atas tiang-tiang itu. Artinya begini,
Rasulullah SAW selesai Masjid Nabawi dibangun, membutuhkan mimbar untuk khutbah. Yang mana mimbarnya itu tidak seperti ini, tapi mimbarnya itu yang ada tiang-tiang yang ada tahapan apa itu namanya itu tangga, yang ada tangga-tangganya itu, tangga-tangga, kemudian ada tempat duduk seperti yang mirip yang sekarang ada di Masjid Nabawi. Ya seperti inilah. Ini tapi kalau itu tinggi kan, ya seperti ini ada itulah tahapan-tahapan seperti itu yang dibuat zaman Nabi. Nah saat itu Nabi SAW kenal kepada seorang budak yang ahli kayu. Itu dimiliki oleh seorang perempuan. Nah maka Rasulullah meminta kepada tuannya itu, engkau perintahkan tolong supaya dia itu membuat mimbar untukku sehingga bisa dipakai untuk duduk. Nah itu untuk khutbah nanti. Kita ketahui kalau Nabi khutbah itu nanti suka di atas mimbar. Artinya ada tangga-tangga itu kan. Tidak di bawah, kemudian di atasnya di tempat duduk ya seperti inilah ya. Tetapi tangganya lebih dari satu. Ya kalau sekarang di Madinah itu tinggi itu kan tangganya. Itu dibuat lagi nanti direplikasi setelah oleh khalifah-khalifah berikutnya. Kalau yang asli zaman Nabi sudah tidak ada. Dan dalam sejarah disebutkan itu memang mimbar yang dibuat oleh si budak ini menggantikan mimbar yang terbuat dari pohon kurma. Nah, pada saat pohon kurma itu digantikan oleh mimbar yang baru dibuat oleh si budak ini, itu pohon kurma itu nangis katanya. Karena loh kenapa Rasul saya diganti? Nangis saking dia itu senang. Kalau pohon kurma itu mati kan ya. Tapi dengan kekuasaan Allah itu bisa mengatakan pohon kurma juga bisa curhat gitu kan melalui nangis kedengaran nangisnya oleh Rasulullah. Menurut saya itu di luar nalar kita wallahu alam itu mukjizat Rasul. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Khalad dan seterusnya an Jabir dari Jabir, an-namra'atan sama dengan hadis tadi, ada seorang perempuan yang kalau di atas itu Nabi yang meminta supaya dibuatkan mimbar, tapi kalau di sini justru si perempuan ini yang menawarkan jasa kepada Rasulullah untuk membuatkan mimbar oleh budaknya, oleh gulamnya. In syi'ti fa'amilti al-mimbaro. Kalau engkau mau silakan kau buat mimbar. Mimbar itu bahasa Arab dari dahulu. Sejak zaman Nabi sudah dikenal. Kemudian di hadis berikut, Babu man bana masjidan. Bab mengenai siapa orang yang bangun masjid, tentu ada keutamaannya gitu. Ada sana Yahya bin Sulaiman dan seterusnya dari para sahabat. Ini sesungguhnya aku sami itu mendengar an-Nabi ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, man siapa orang bana yang membangun itu orang masjid dan sebuah masjid. Qala berkata Bukairun itu Bukair, rawi yang lain, hasibtu aku menduga annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi yabtaghi dengan mengharapkan bihi dengan membangun masjid itu wajah Allah keridhaan Allah, banallahu maka akan membangunkan Allah lahu bagi dia itu mislahu seumpama masjid itu fil jannati di surga. Ini jaminan dari Nabi tentu juga dengan ridho Allah bahwa siapa orang yang ikut membangun masjid akan dibangunkan. Nanti dalam hadis lain itu kusuron itu istana, berarti lebih megah daripada masjid ini. Sini pakai marmer, pakai lampu, pakai indah begini yang akan diberikan kepada para penyumbang masjid ini lebih indah dari sini. Ini sekedar warna emas, di sana bukan warna emas tapi emas betulan. Bahkan dari yakut, bukan yakut Menteri Agama itu. Yakut yang betul-betul mutiara yang Allah siapkan di surga nanti. Tentu kualitasnya jauh dibanding ini. Terjamin itu bagi orang-orang yang mau membangun masjid.
Jadi di sini lamma aroda Utsman bina al masjidi, waktu Sayyidina Utsman mau merenovasi masjid, karihan nasu dalika wa abu ayyaduhu ala hayatihi. Nah, waktu Sayyidina Utsman mau merenovasi Masjid Nabawi, orang-orang para sahabat saat itu menolak, jangan membuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Macam itu mah bid'ah, biarkan saja apa adanya. Tapi kan harus realistis. Yang digunakan oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Yang namanya pohon kurma itu lama-lama lapuk juga. Maka Sayyidina Utsman berpikir jauh ke depan, tetap beliau melakukan renovasi perbaikan terhadap masjid daripada ambruk nanti tidak bisa digunakan. Diperbaikilah. Nah, dalam hal ini itu adalah tidak terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh, silakan kita melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau menyangkut ibadah mahdoh, tidak boleh mengubah apa yang sudah dicontohkan Rasul. Tapi kalau di luar ibadah mahdoh seperti membangun masjid, memperbaiki struktur sosial kemasyarakatan, boleh-boleh saja. Bahkan sebetulnya yang tidak dilakukan Rasulullah itu membukukan Al-Quran itu tidak ada zaman Rasul. Dan waktu itu para sahabat juga menolak. Ini sesuatu yang di luar dilakukan oleh Rasulullah. Sebagian menolak. Tapi sekarang kita rasakan manfaatnya. Coba kalau tidak dimushafkan Quran, kita kelihatannya tidak akan kenal Al-Quran ini. Karena waktu itu Quran itu hanya ada di kepala-kepala para sahabat saja. Kan mereka ya tutup usia juga. Tidak bisa meneruskannya kepada kita. Maka dengan adanya ide-ide yang baik dari para sahabat itu, ajaran Islam sampai kepada kita saat ini. Kemudian kita lihat ya, untuk merenovasi masjid tentu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman saat itu tidak melebarkan seperti saat ini, karena lebarnya seperti saat ini itu baru-baru saja. Kalau menurut catatan sejarah, itulah kota Madinah saat zaman Nabi itu sebesar Masjid Nabawi sekarang. Jadi Masjid Nabawi sekarang itu kan sangat lebar itu. Dulu itulah kota Madinah. Yang dulu itu rumah-rumah penduduk yang ditempati oleh para sahabat. Sekarang menjadi masjid. Kemudian babu yaqudu binusulin nabli. Bab terkait bagaimana adab-adaban membawa benda-benda tajam ke dalam masjid. Haddatsana Qutaibah dan seterusnya. Qultu li Amrin, saya berkata kepada Amar, asami ta Jabir bin Abdullah. Apakah engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah? Yaqul berkata, Jabir, marro telah lewat rajulun seorang laki-laki bil masjid di dalam masjid wa ma'ahu beserta si laki-laki itu sihamun ada panah. Aqala maka bersabdalah kepada si laki-laki itu Rasulullah SAW, amsik, jaga itu bini solihah dengan itunya apa, sesekut panah itu yang tajam-tajam bagian panah. Apa maksudnya? Jangan sampai melukai orang lain, gitu kan? Karena masuk ke dalam masjid bisa jadi di dalam masjid itu ada orang. Nah, itu sesekut bagian tajam dari panah itu jangan sampai mengena orang lain. Maka engkau perhatikan jangan sembarangan membawa benda-benda tajam ke dalam masjid. Nah, ini suatu ajaran dari Nabi betapa pedulinya terhadap peradaban kemanusiaan. Sehingga kalau istilah sekarang itu HAM barangkali itu, hak asasi manusia. Tidak boleh mengganggu orang lain dengan membawa benda-benda tajam atau katakanlah membawa pedang dan sebagainya, atau kalau sekarang kan peralatan-peralatan bangunan yang bisa jadi itu mencederai orang lain, hati-hati. Dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melukai pihak lain. Itu adalah ajaran dari Nabi. Demikian indahnya. An-rajulan marra fil masjidi, karena seseorang itu ada yang masuk ke dalam masjid dengan membawa sejumlah panah, diwanti-wanti oleh Nabi, hati-hati jangan sampai bagian tajam itu mengena orang lain, bisa melukai.
Nah, wafil hadisi di dalam hadis itu isyaratun sebagai isyarat ila ta'dhimi qalilid dami wa kasirihi. Perihal betapa penghargaan Islam yang demikian tinggi, baik darah itu mengucur sedikit ataupun banyak. Artinya kalaupun hanya menggores itu tidak boleh juga kan keluar darahnya sedikit. Apalagi kalau sampai membunuh. Dan indahnya perhatian dalam hal ini istilah kita hak asasi manusia. Sudah memperhatikan sejak awal-awal juga. Watakitu hurmatil muslimi dan menguatkan kehormatan seorang muslim. Wajawaju idkholis silahi al masjidah. Tetapi di satu sisi bolehnya membawa senjata ke dalam masjid. Itu senjata dalam hal ini panah, zaman dahulu panah. Atau bawa pedang juga tidak apa-apa. Kalau sekarang bawa bedil ke masjid boleh saja. Atau masjid dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata juga boleh. Dulu kita tahu kan zaman perang revolusi itu, masjid itu menjadi markas untuk para pejuang kita itu. Itu tidak menyalahi ajaran Rasul. Boleh masjid itu dijadikan sebagai tempat latihan, bahkan zaman Rasul itu dijadikan latihan untuk main pedang. Ya, tentu main pedang bukan main-main seperti anak-anak, tapi berlatih. Bahkan berlatih bela diri di masjid boleh. Selama tidak mengganggu yang lain. Ya, malam-malam gitu. Tetapi bolehnya itu boleh, bahkan dipakai untuk berolahraga sekalipun itu boleh saja. Kemudian babul mururi, bab terkait dengan bolehnya lewat fil masjid di masjid. Ada sanad dan seterusnya. Anin Nabi dari Nabi SAW, man siapa orang, marro yang lewat orang itu bisyain dengan membawa sesuatu mi masajidnya dari masjid kita semua, au aswakin atau di pasar kita semua, binabdin dengan membawa panah, fayakhud maka hendaklah perhatikan ala nisoliha terhadap bagian tajam dari panah itu. La yakir supaya tidak melukai bikapihi dengan dipegangnya itu musliman kepada muslim yang lain. Jadi bukan hanya di masjid, di tempat umum seperti di pasar juga kalau kita membawa benda-benda tajam, hati-hati jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, kalau sekarang ini barangkali di lalu lintas juga begitu kan. Dalam keadaan macet, ikutilah aturannya. Jangan serbat-serbat ingin dahulu sendiri sehingga mengganggu orang lain kan. Atau melawan arus itu juga mengganggu orang lain. Di lalu lintas. Itu ajaran Islam. Artinya ajaran pokoknya ini di sini berikan kenyamanan pada orang lain juga. Jangan suka ingin memanjakan diri sendiri, ingin selalu paling diistimewakan. Samalah dengan orang lain juga. Nah, Nabi memberikan ajaran seperti itu. Hati-hati, jangan sampai melukai orang lain. Nah, dengan melawan arus bisa saja melukai orang lain kalau di lalu lintas. Dan seterusnya. Di pasar pun begitu. Jangan ngebut-ngebutan. Di tempat yang banyak orang itu suka saja ada orang naik motor itu tetap dalam kecepatan tinggi. Di pasar misalnya. Atau di pemukiman seperti ini. Suka ada saya di Anjod kali itu. Saya sering melihat motor yang seenaknya saja. Ada itu pemukiman. Mestinya sesuaikan kecepatan itu yang rendah saja. Karena bisa jadi tiba-tiba ada anak keluar dari rumah tanpa sadar. Keluar motor ngebut itu bisa langsung tertabrak kan. Ya, di pemukiman itu harusnya pelan-pelan, kalaupun kelihatan lengang. Demikian juga mobil, apalagi dibelokan. Kalau kita ngaku seorang muslim, saya kira punya adab, punya etika. Yang satu semangatnya itu bagaimana menyelamatkan orang lain juga. Kemudian di hadis terakhir, Babu syi'ri fil masjid. Bab mengenai bagaimana membaca syair, membaca puisi di dalam masjid. Hadasan Abu Yaman dan seterusnya. Annahu dari Abdurrahman bin Auf, annahu sesungguhnya Abdurrahman bin Auf sami'a mendengar Hasan bin Sabit Al-Ansari, sahabat yang berasal dari Madinah, yastashhidu, dia mempersaksikan Abu Hurairah, ansyudaka, aku membaca atau menyampaikan kepadamu Allah, yaitu berkaitan dengan Allah, hal sami'ta,
apakah engkau pernah mendengar an-Nabiya kepada Nabi SAW, yaqulu bersabda Nabi, ya Hasan, hai Hasan bin Sabit, ajib. Jawablah an Rasulullah, Allahumma ayyidhu. Ya Allah, moga engkau kuatkan itu Hasan bin Sabit biruhil kudusi dengan ruh kudus. Artinya di sini bab hadis ini ingin menjelaskan bagaimana kita tahu Hasan bin Sabit itu sebagai yang pandai dalam kesusastraan, membuat puisi-puisi, membuat syair-syair, syair-syair waktu itu. Nah, biasa beliau itu suka membaca syair-syair. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan di dalam masjid? Deklamasi barangkali kalau sekarang. Nah, di sini disebutkan anna Bukhari, ya sungguhnya Imam Bukhari aroda memaksudkan asy-syi'ra terhadap anna-syi'ra, sungguh syair itu al-mustamila alal haqqi haqqun. Kalau itu syair itu menurut penjelasan Imam Bukhari, kalau syair, puisi atau apapun itu, sajak dan sebagainya, itu berisi kebenaran dalam arti membawa terhadap hak, mengajak jamaah untuk makin baik, itu boleh dibacakan di masjid. Bidalil doain Nabi, karena dengan dalil doa Nabi yang mendoakan Hasan bin Sabit tadi sebagai ahli syair dengan doa yang baik. Artinya dengan kata lain Nabi ini hadis takrir, artinya hadis Nabi membiarkan Hasan bin Sabit membaca syair di masjid, malah didoakan oleh Nabi. Dengan kata lain boleh kita juga membaca syair, membaca puisi di dalam masjid berdeklamasi, asal menurut penerjemahan Imam Bukhari, syairnya itu syair yang membawa kebaikan, berisi kebenaran, tidak selain itu. Wala yamna'u minhu kama yamna'u min ghairihi minal kalamil khabis. Tapi kalau mengandung keburukan sebaiknya jangan. Tidak boleh, bukan sebaiknya. Jangan dilakukan di dalam masjid. Nah, Rasulullah SAW antana syudil asy'ari fil masjid. Walaupun karena apa? Karena ada sebagian atau hadis lain dari Amr bin Syu'aib yang mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang bertanasyud. Tanasyud itu nasyid itu. Nasyid yang suka dilagu-lagukan itu. Al-asy'ar yang mengandung syair-syair fil masjid, di masjid. Hadis ini sanadnya sahih. Membaca ya nasyid itu, nasyid lagu-lagu kita itu sebaiknya tidak dilakukan di masjid, apalagi kalau pakai musik gitu kan. Karena memang ada larangan dari Rasulullah berdasarkan hadis ini, dan ini hadis sahih dari Ibnu Huzaimah. Nah, kira-kira seperti itu saya kira untuk pembahasan hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, mangga.